Nama saya Ikhwan, umur 55 tahun, pekerjaan TNI, alamat Asrama Taksi Bambu, RT 10 RW 3, Gendongan Salatiga. Iya, Pak. Keluhan saya Pak Bayu, ini banyak sekali rombongan. Yang pertama, stroke, sudah 8 tahun sampai sekarang belum sembuh. Yang kedua, pinggang kanan juga sudah sekian tahun sama dengan stroke-nya belum sembuh. Kemudian 1 bulan yang lalu saya habis operasi prostat, namun efeknya setelah operasi saya habis kencing, itu sakit. Nah, saya untuk stroke-nya sudah berobat ke dokter maupun alternatif sampai di Magetan, Madiun, Solo, Pati, sampai di Banjarnegara, sampai sekarang belum ada kesembuhan. Kemudian yang sudah saya konsumsi, semua produk Pak Bayu sudah saya konsumsi, Magata, MP5, Ijiko, Mensi, kemudian kopi pun sudah saya minum sampai sekarang. Ini tinggal Ijikonya yang saya minum. Nah, untuk itu saya minta solusinya atau jalan keluarnya bagaimana Pak Bayu? Iya, Pak, saya tanya. Sekarang stroke-nya sampai di level apa, Pak? Yang masih belum bisanya di mananya? Stroke-nya untuk daerah sini kaku, Pak. Iya, kaku. Kemudian kalau untuk lutut untuk berjalan masih pincang. Masih pincang. Belum bisa lari. Belum bisa lari sampai sekarang. Ini stroke yang ketiga. Dulu pernah stroke pertama 4 bulan sembuh. Kemudian setelah saya naik motor, saya kecelakaan, kemudian kembali lagi berulang. Kemudian berikutnya salah makan, nggak bisa bicara, masuk rumah sakit lagi sampai sekarang ini. Kemudian ditambah pinggangnya sakit sekali. Untuk anjuran dokter suruh operasi, namun saya belum mau karena kata orang itu kalau dioperasi akan lebih parah. Itu Pak Bayu. Dari stroke yang ketiga, sekarang tinggal di kaki, lutut ke bawah itu Pak J. Siap. Tapi untuk keseimbangan tubuh sudah bagus. Untuk keseimbangan ketika berjalan itu masih goyang. Masih goyang. Kemudian sering lupa. Sering lupa. Siap, sering lupa. Oke, Bapak nanti begini. Kalau boleh nanti konsumsi Revam aja Pak J. Oh, siap. Revam dikonsumsi 1 hari 1 kali aja 3 tetes. Siap. Terus yang kedua, untuk membantu peredaran darah di kaki sama di lutut sama di keseimbangannya, kalau boleh minum Mensi sama wedang jahe Pak. Siap. Mensi sama wedang jahe kalau malam hari aja. Siap. Terus yang kedua, karena ada juga masalah di tulang belakang. Siap. Kalau boleh 1 minggu usahakan bisa berenang Pak. Berenang 2-3 kali. Siap. Olahraga terbaiknya di situ. Untuk berenangnya tuh pagi atau siang sore Pak? Bebas. Oh, bebas. Terus setelah terapinya begini. Jadi setelah terapi berenang, nanti di punggungnya jenengan paringi garam. Siap. Sama asam sedikit diplonyohkan. Siap. Jadi supaya cepat pori-porinya pulih. Siap. Saya minta tolong tempe dihindari dulu Pak J. Apa Pak? Jangan makan tempe. Oh, tempe, siap. Tahu mawon mboten napa J. Ikan mboten napa, daging tidak masalah. Siap. Sayuran-sayuran bebas tidak masalah. Siap. J. Mungkin begitu Pak. Masih ada lagi Dok. Pak Bayu. J, monggo. Ini apa namanya? Asam urat. J. Kemudian hipertensi itu nggak pernah turun. Maksudnya nggak pernah stabil. Nanti begini. Jadi kalau taraknya nggak bisa diatur baik, sekarang saya kasih caranya. Jadi gimana caranya supaya cepat pulih? Jadi rebusan seledri itu sering Pak. Siap. Jadi seandainya kalau di warung, usahakan minumnya nggak usah minum yang manis, tapi air putih aja. Air putih. Nah, nanti sampai di rumah kalau malam kan sudah minum wedang jahe. Tapi kalau sudah kelihatannya ini asam urat agak tinggi, rebuskan seledri, diminum airnya. Seledrinya berapa? 3 lembar. 3 lembar. Airnya 1 gelas.
itu akan sangat membantu Siap. untuk mengatasi asam urat dan membetulkan pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat. Siap. Ya, jadi supaya kenapa? Apalagi kalau sudah punya bakat stroke, supaya darahnya tidak membahayakan lagi ke stroke lagi, jadi pembuluh darahnya dibuat elastis. Pak minta tolong kopi mboten barang rumiyin nggih. Siap. Untuk kopinya dari Pak Bayu juga enggak boleh? Boleh, tapi 1 hari sekali gitu aja. Nggih. Untuk prostatnya Pak Bayu? Kalau untuk prostat Kan habis operasi. Nah, kemudian efeknya itu setelah kencing, nah itu merasa sakit. nggih. Nah, kemudian kemarin waktu lab itu timbul infeksi. Kata dokter infeksi. Anjurannya dokter dari urologi itu untuk dioperasi ulang, saya nggak mau. Sakit sampai sekarang itu masih. Gini, infeksi di prostatnya ya. Mungkin nggak tahu nih. Kata laporannya labnya itu Gini, tinggi. kalau untuk infeksi di prostat, nanti Bapak kalau mau minum teh manggata Pak Ji. Teh manggata. Terus yang kedua makan tomat. Tomat untuk di jus atau tomat mentah? Tomat begini, seandainya ini tomat, separuh digoreng dulu sedikit, Digoreng, dicacah gitu, terus dipanaskan, yang separuh dimakan mentah. Oh, siap. Ini dua-duanya jadi habis dipanaskan, taruh di piring, baru dimakan sama-sama. Ini sebagai obatnya untuk memperkuat prostatnya Pak. Mentah sama yang digoreng? Ya, separuh digoreng, separuh dimakan mentah. Bersamaan? Bersamaan. Itu untuk prostatnya. Kalau untuk mengatasi infeksinya, rebusan seledri tadi sangat bagus, sudah bisa membantu. Kalau tehnya itu hanya untuk memperbaiki supaya kencingnya bagus, supaya tidak sakit lagi. Napa malih? Mata Pak Bayu, Pak. Mata saya itu sering berair dan gatal. Gatal. Sering berair terocos. Gatal. Nanti dikombinasikan Pak Nje, pada waktu-waktu tertentu, pada waktu kosong-kosong gitu bisa direbuskan daun sukun, kunir putih, temulawak sama gula aren Nje. Gula aren. Diminum, tidak usah rutin tiap hari, skolo-skolo gitu aja. Terus yang kedua minta tolong makan ayam kampung Pak Nje, 1 hari 1 biji. Direbus lebih bagus. Siap. Istirahat yang cukup, nek saged, sarene saged aja ta mboten. Untuk tidurnya susah dok. Ya, susah. Penyebabnya di situ. Jadi kalau matanya berarti nerocohnya karena terlalu payah sehingga nerocoh. Mudah-mudahan ketika minum wedang jahe tadi yang dicampur dengan mensi, mudah-mudahan cepat bisa istirahat dengan baik. Dok, selanjutnya itu istri saya dok. Iya. Istri saya itu sehabis operasi kista. Sekarang efeknya itu kakinya itu kalau terbentur itu membekas hitam. Hitamnya itu enggak hilang-hilang sampai sekarang itu. Jadi ini banyak hitam-hitam. banyak hitamnya. Kata dokter tuh itu anemia atau kemudian yang ada 2 dong yang kurang itu. Anemia kemudian itu lupa dong ya. Iya, itu bersak-bersak. Okay. Itu. Nanti begini, untuk ibunya Bapak nanti belikan mensi ya. Siap. Nanti carikan rumput. Carikan rumput, nanti ini ada gambarnya di Pak Bambang. Oh siap. Rumputnya patian gitu ya namanya Pak. Patian kebo nggih. Yang dapat dosaken patian kebo. Rumputnya sekitar 1 genggam. Siap. Dibersihkan, disiram air panas gitu Pak Nje. Nanti di blender sama-sama mensi 1 botol. Siap. Nanti diminum 1 hari 2 kali. Niki mudah-mudahan sampun sae. Oh, siap. Kalih untuk mempelancar peredaran darahipun, rebusaken seledri, airnya aja yang diminum. Oh, siap. Nggih, itu aja Pak. Satu lagi dok. Monggo. Satu lagi Pak Bayu. Nggih. Untuk orang tua, Iya. ibu saya itu diagnosanya tuh gula. Nggih. Gula, kemudian sampai sekarang masih suntik insulin. Berikutnya itu ketika mendengar suara keras itu berdebar kaget itu. Jadi kata megap-megap. Itu Pak Bayu. Jadi gini, kalau untuk ibunya,
Karena kan supaya komplikasinya tidak parah, nanti dibuatkan salam manis. Salam manis diminum selama 1 minggu, istirahat 1 minggu, minum lagi 1 minggu. Terus yang kedua, airnya tidak boleh terlalu banyak, secukupnya saja Pak J. Tidak boleh minum maksimal 1 liter gitu aja. Terus yang ketiga, dijaga. Jadi gulanya supaya tidak tinggi, supaya darahnya tetap encer. Jadi manis-manis tidak boleh. Terus untuk menetralkannya nanti begini caranya. Makan bekatul sama makan kacang panjang. Bekatul 1 sendok, kacang panjang mentah 1 hari 1 biji. Begitu Pak. Kalau untuk saya itu untuk bekatul makan nggak? Boleh, tidak apa-apa, tapi tidak makan juga tidak apa-apa. Soalnya sudah beli. Mboten apa dikonsumsi. Untuk bapak saya itu sampai sekarang itu ngobrol itu sampai tidur di tempat nggak badannya itu kaku, nggak untuk duduk nggak bisa itu. Sudah 1 tahun lebih itu solusi gimana tuh? Jadi kalau mau buatkan tajinnya ditambah kunir Pak. Oh, siap. Supaya badannya tidak sakit semua karena orang sepuh soalnya. Sepuh. Ya. Jadi kalau bisa 1 hari 2 kali 3 kali tajin yang ditambah kunyit. Hanya tajin? Iya, tajin tambah gula merah sedikit, tambah kunyit sama garam sedikit. Tiap hari itu? Tiap hari. Itu pagi atau malam? Bebas. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali tidak apa-apa. Siap. Jadi supaya peredaran darahnya normal, badannya enak. Siap. Siap. Apalagi sampun Pak Bayu matur suwun atas solusinya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mungkin jodoh. Amin. Ini adik saya itu ada yang sekarang di opname di Surabaya. Kemarin saya SMS saya karena mungkin saya suruh dengerin radio Saroja itu. Terus saya ngomong kalau Pak Bayu mau ke sini. Terus dia minta tolong kalau bisa Mbak saya dikasih minta tolong sampaikan ke Pak Bayu. Jadi penyakit dia itu stroke Pak. Tahun 2006 dia itu pernah stroke sebelah kiri. Waktu itu tensinya 270 strip 170 dan tidak bisa bicara. Bisa bicara waktu itu bisa bicara. Kemudian tahun ini dia kumat, dia kena stroke tapi tidak bisa bicara. Terus kemudian kalau semua bagus, cuma yang tidak bagus itu kolesterolnya itu katanya sudah lampu merah tapi tidak tinggi. Terus kemudian darah tingginya kalau minum obat dia bisa itu. Terus setelah di CT scan ternyata ada penyumbatan di otak. Dia sekarang tuh kerjaannya cuma nangis. Mungkin konyol ya Pak ya, nangis terus marah-marah terus. Lah sudah disuntik itu dengan brain neck mectolbal itu 500 mili sama furamin itu 25 mg itu. Tapi sampai saat ini perkembangannya sangat lambat. Dia sudah 2 minggu dan dia terus terang juga sambat mengenai biaya. Ini minta tolong bagaimana solusinya Pak Bayu? Ibu nanti kalau mau untuk stroke dibuatkan salam manis ya. Oh salam manis ya. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, sama jambe. Jambe muda tuh. Jambe muda. Terus itu diminum dengan air 1,5 liter, direbus, mendidih, dimatikan, diminum airnya. Iya. Terus yang kedua, ini kan selama 1 minggu. Habis itu harus berhenti dulu. Waktu gantinya rebuskan seledri aja Bu J. Seledri. Airnya diminum. Oh iya. Terus dikombinasi terus seperti itu. Terus yang paling penting di tempat-tempat yang dia sakitnya yang tidak bisa digerakkan, minta tolong dikasih air hangat sama garam ya. Terus supaya pulih. Terus kalau mau minum Empro boleh. Minum 3 tetes 3 kali.
tapi dimasukkan di bawah lidah langsung. Empronya? Iya. 3 tetes, nggak usah dicampur air. Iya. Supaya cepat masuk ke penyumbatan tadi biar cepat nang pulih. Oh iya. Pantangannya asin-asin total tolong dihentikan. Iya. Terus banyak minum air putih. Itu misalnya sampai dengan minum obat dokter nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi salam manisnya 1 minggu aja. 1 minggu aja. Jadi itu 1 liter itu minum terus-terusan 1 hari. Sepanjang hari. Oh, kalau seandainya ada sisanya, nggak apa-apa ditambah air lagi, direbus lagi untuk besoknya lagi. Itu direbus ya Pak ya? Direbus sampai 3 hari, Bu. Oh, direbus sampai 3 kali. Apa malih? Cucu saya itu amandel Pak ya. Gimana? Cucu saya amandel. Amandel. Iya. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Begini. Ciki, gorengan, mie instan, pengawet enggak boleh dulu, Bu. Iya. Es krim minta tolong enggak boleh dulu. Iya.